Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zikri Padilla, mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan hasil dari kerja praktek selama 1 bulan yang ditempatkan pada Departemen Pengadaan Perum Peruri, terhitung dari tanggal 20 Januari sampai dengan 15 Februari 2020. Di sini penulis mengambil judul budaya organisasi pada Departemen Pengadaan Perum Peruri. Lalu ada latar belakang. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau biasa dikenal dengan nama Perum Peruri adalah badan usaha milik negara yang dipercaya oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mencetak uang kertas dan uang logam rupiah serta produk dokumen security atau kertas berharga dan uang lainnya. Didirikan pada tanggal 15 September 1971, Perum Peruri merupakan penggabungan dari dua perusahaan, yakni PN Percetakan Kebayoran dan PN Artayasa. Perum Peruri memiliki berbagai divisi atau departemen, dan salah satunya adalah Departemen Pengadaan. Peruri memiliki spirit untuk menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik adalah lebih kepada dorongan hati, dorongan jiwa, dan dorongan semangat untuk selalu berprestasi dan memberikan kontribusi maksimal kepada perusahaan. Spirit merupakan soft aspek dari sebuah organisasi yang tujuannya untuk membentuk karakter. Oleh karena itu, spirit berkaitan dengan motivasi tinggi yang terbentuk dari keyakinan dasar, nilai-nilai inti, dan perilaku yang utama. Di dalam konteks kepemimpinan, spirit lebih fokus kepada managing people, yaitu bagaimana pemimpin dan berinteraksi dengan setiap orang. Guna mendukung spirit tersebut, Peruri menciptakan 5C. 5C terdiri dari cergas, cepat, cermat, cerdas, ceria. Cergas itu tangkas dan giat, gesit dan cekatan. Cepat itu lekas, segera, atau dalam waktu singkat. Cermat itu teliti, hati-hati, penuh minat, sungguh-sungguh, seksama. Cerdas itu sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti, memiliki pemikiran tajam. Ceria itu bersih, suci, murni, berseri-seri, bersinar, dan cerah. Lalu di sini ada gambar umum perusahaan Peruri. Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia adalah badan usaha milik negara yang dipercaya oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mencetak uang kertas dan uang logam rupiah serta produk dokumen security atau kertas berharga dan uang lainnya. Didirikan pada tanggal 15 September 1971, Perum Peruri merupakan penggabungan dari dua perusahaan, yakni PN Percetakan Kebayoran atau Perkeba dan PN Artayasa. Sesuai peraturan pemerintah nomor 32 tahun 2006, Perum Peruri diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mencetak uang rupiah, uang kertas, dan uang logam, buku paspor, materai, pita cukai, dan buku atau sertifikat tanah. Dengan visi perusahaan berkelas dunia di bidang Integrated Security Printing and System, serta misi menghasilkan produk berkualitas dan bernilai security tinggi kebanggaan bangsa. Perum Peruri menjadi salah satu perusahaan dengan peran dan fungsi yang tidak hanya vital tapi juga strategis. Dengan kantor pusat yang berada di Jalan Palatehan nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan area produksi yang berada di daerah Parungmulya, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, Perum Peruri merupakan salah satu objek vital nasional strategis dengan perolehan sertifikat objek vital nasional di bidang industri OPNI dari Menteri Perindustrian. Bisa kita lihat di sini ada nama perusahaan Perum Peruri, tanggal berdiri 15 September 1971, alamat Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat, pasal 361. Jenis perusahaan, perusahaan umum, jumlah karyawan 1688. Produk uang kertas dan logam, logam non uang, kertas berharga, non uang, digital security platform. Email kontak@peruri.co.id. Lalu di sini ada tinjauan pustaka sesuai dengan program studi yang penulis tempuh, yaitu manajemen. Menurut Haiman, manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Dr. Andes Oi Liang Li, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, keorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen adalah suatu pekerjaan yang memerlukan orang lain yang kegiatannya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk mencapai suatu tujuan bersama agar kegiatan pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. Sesuai dengan konsentrasi yang penulis tempuh, manajemen sumber daya manusia
Menurut Henry Shimamura, manajemen sumber daya manusia adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan, penggunaan, dan perlindungan sumber daya manusia. Menurut Edward B. Filippo, manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat. Menurut A.F. Stoner, manajemen sumber daya manusia suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Menurut Gary Glasser, manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan, dan untuk mengurusi relasi tenaga kerja mereka, kesehatan, dan keselamatan mereka, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan. Menurut Parmansyah, manajemen sumber daya manusia yaitu pendayagunaan sumber daya manusia di dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, pengembangan sumber daya manusia, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan, kesehatan kerja, serta hubungan industrial. Berdasarkan pengertian manajemen di atas, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen sumber manusia adalah suatu sumber penggerak seluruh kegiatan berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, dan pengawasan sumber daya manusia dalam suatu organisasi dan atau perusahaan demi mencapai tujuan kebutuhan individu atau organisasi agar terarah. Lalu sesuai dengan variabel yang saya penulis ambil, yaitu budaya organisasi. Menurut Edi Sutrisno, budaya organisasi merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Secara tidak sadar, tiap-tiap orang dalam suatu organisasi mempelajari budaya yang berlaku di dalam organisasinya. Menurut Brown, budaya organisasi itu merupakan bentuk keyakinan, nilai, cara yang biasa dipelajari untuk mengatasi dan hidup dalam organisasi. Budaya organisasi itu cenderung untuk diwujudkan oleh anggota organisasi. Menurut Mangkunegara, budaya organisasi adalah sebagai seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal. Menurut Harry, budaya organisasi adalah sebuah sistem, makna, dan keyakinan bersama yang dianut oleh seluruh anggota organisasi atau mewakili persepsi bersama yang menentukan bagaimana cara mereka bertindak dan berperilaku. Budaya memiliki aturan dan larangan yang menentukan bagaimana para anggota akan bertindak satu sama lain maupun terhadap orang lain yang ada di luar organisasi. Lalu menurut Muhammad Syaiful Bahri, budaya organisasi adalah filosofi dasar organisasi yang memuat keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik inti tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dalam organisasi. Tujuan umum: menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau perusahaan. Lalu ada tujuan khusus: menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa karena ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan akan lebih bermanfaat bila diaplikasikan pada instansi atau pemerintahan. Pertama, membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Lalu kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan dalamnya. Ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam artikel kerja praktek. Dan melatih mental mahasiswa untuk selalu siap dan tanggap dengan kondisi yang ada di lapangan kerja. Lalu untuk metode, pertama metode penulisan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama ada metode observasi. Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung yang ada di Departemen Pengadaan Perum-Prodi. Lalu ada studi pusaka, mempelajari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam laporan ini. Lalu kedua ada metode analisis. Untuk menjawab permasalahan digunakan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari lapangan dikumpulkan, kemudian disusun dan seterusnya diolah sehingga diperoleh dari gambaran dari masalah tersebut. Lalu di sini ada tugas-tugas yang dilakukan, bisa dilihat. Lalu untuk uraian pelaksanaan kerja praktek, pertama tugas utama pertama membuat SPPH. SPPH atau surat permintaan penawaran harga itu adalah surat permintaan penawaran harga kepada calon penyelia barang atau jasa vendor. Dalam pembuatan SPPH memiliki beberapa tahapan.
Pertama buka aplikasi SAV, lalu masuk connect, lalu pilih lokal VRD, lalu masukkan user dan password. Setelah itu pilih enter, lalu jika ada nomor forecast Rekno tidak berurutan, maka masuki multiple selection di mana nanti masuk ke kolom forecasting group. Pilih view FUB, lalu masuk kembali ke forecast Rekno SPP. Setelah itu masuk ke daftar NoVR. Setelah itu klik dan transfer to eFrog. Setelah itu login ke eFrog, klik forecast requisition, lalu pilih VR item, lalu cari kolom NoVR, lalu input NoVR, lalu centang NoVR yang sudah diinput, lalu klik proses lanjut. Setelah itu klik buat draft tender, lalu buat judul tender. Setelah itu pilih metode tender. Dalam metode tender ada 4, yaitu penunjukan langsung, pemilihan langsung, pelelangan, dan private order. Lalu kita memilih penunjukan langsung. Pilih kembali purchasing organization, lalu pilih purchasing group. Dalam purchasing group terdiri dari PLJ yaitu pengadaan jasa dan PUB pengadaan barang umum. Lalu kita pilih VUB, lalu pilih metode pemasukan penawaran satu sampul. Lalu pilih metode penilaian sistem gugur, lalu submit, dan akan muncul tampilan parameter tender, lalu mengisi spesifikasi teknis, catatan bagi vendor, lalu mengisi latar belakang metode pengadaan, lalu simpan dan klik berikutnya. Lalu setelah itu klik justifikasi, lalu masukkan nama DRTU. Setelah muncul di checklist, lalu klik berikutnya, dan setelah itu muncul tampilan parameter tender. Lalu setelah itu isi persyaratan dokumen penawaran. Setelah itu submit dan pilih jadwal tender. Setelah itu simpan dan submit. Setelah itu bisa dicetak SPPH. Lalu kedua ada mengirimkan SPK kepada perusahaan rekanan melalui email. Mengirim berkas SPK kepada perusahaan rekanan melalui email pengadaan. Ketiga, mengirim berkas SPK kepada perusahaan rekanan melalui email pengadaan. Memberikan berkas SOP dan SP kepada perusahaan rekanan. Biasanya perusahaan rekanan menunggu di ruang tunggu pengadaan dan melakukan kepada nomor seksi yang tertera. Dikarenakan penulis ditempatkan di seksi jasa dan barang umum, maka penulis memberikan SP dan jasa dan barang umum. Lalu untuk tugas pendukung, pertama, perkenalan. Pada hari pertama melaksanakan kerja praktik di Perum Peruri, penulis menemui dulu Bapak Sutina selaku bagian HRO Perum Peruri. Setelah itu Bapak HRO membawa penulis ke Departemen Pengadaan dan mengenalkan kepada Kepala Departemen Pengadaan, yaitu Ibu Ririn. Setelah itu saya ditempatkan di seksi jasa dan barang umum oleh Ibu Ririn dan dikenalkan dengan POH Kepala Seksi dan Jasa Barang Umum, yaitu Ibu Dwi Yandini. Setelah itu Ibu Dwi Yandini perkenalkan saya ke beberapa pegawai seksi jasa dan barang umum, yaitu Ibu Nunuk Novitasari dan Bapak Ahmadian Setiadi yang ditunjuk menjadi pembimbing lapangan oleh Ibu Dwi Yandini. Dan setelah itu penulis diberi pengarahan oleh pembimbing lapangan dan diberikan kertas absensi harian oleh Ibu Dwi Yandini. Briefing setiap pagi pada Departemen Pengadaan selalu dilakukan doa bersama dan briefing untuk evaluasi, dan Kepala Departemen biasanya menanyakan target apa saja yang sudah dicapai oleh beberapa kepala seksi. Lalu ketiga ada merapikan berkas. Biasanya penulis tugaskan untuk memasukkan berkas baru ke dalam box dan merapikan berkas oleh kepala seksi ataupun pegawai biasa. Lalu di sini ada permasalahan dan solusi. Permasalahan dalam suatu organisasi pasti akan selalu ditemukan suatu masalah. Masalah tersebut tentunya harus diperbaiki agar tidak jadi penghambat dalam tercapainya suatu tujuan perusahaan. Perum Peruri dikenal dengan budaya cerdas, cermat, cerdas, dan ceria. Namun setelah penulis mengawati pada Departemen Pengadaan, maka didapatlah suatu permasalahan. Permasalahan tersebut berlawanan dengan budaya cepat Perum Peruri. Budaya cepat dalam Perum Peruri yaitu segera atau dalam waktu singkat. Cepat di dalam pengertian cara kerja Peruri adalah bertindak segera di dalam setiap menyelesaikan pekerjaan maupun melakukan eksekusi pada waktu singkat untuk mencapai tujuan perusahaan. Namun setelah diamati, ada beberapa pegawai yang terlalu santai dan berleha, padahal hal ini akan mengakibatkan kepada terhambatnya proses suatu target yang sudah dibuat. Dan pada Departemen Pengadaan selalu diwajibkan mengikuti briefing setiap pagi hari sebelum dimulainya jam kerja, di mana ini sangat penting untuk evaluasi dan kemajuan pencapaian suatu target. Namun ada satu karyawan yang sering kali tidak mengikuti briefing dan lebih memilih diam di kantin. Lalu untuk solusi dari permasalahan di atas, maka penulis mengutarakan solusi untuk memperbaiki masalah, yaitu dengan diadakannya rapat pertemuan dengan beberapa karyawan yang bermasalah untuk diberikan suatu pencerahan atau nasihat kesadaran akan kewajiban yang tidak bisa dianggap sepele, karena hal ini akan menular kepada yang lain jika terus-menerus dibiarkan. Lalu di sini ada kesimpulan dasaran. Kesimpulan setelah menjalani kerja praktek selama 1 bulan di Perum Peruri tepatnya pada Departemen Pengadaan, penulis mendapatkan beberapa pengetahuan dan pengalaman akan bagaimana kondisi kerja dan budaya organisasi pada Perum Peruri, yang dimana penulis mendapatkan beberapa hal positif yang bisa diterapkan selain dalam dunia kerja, yaitu budaya cerdas, cepat, cermat, cerdas, dan ceria. Dan penulis pun mendapatkan keuntungan lain seperti bertambahnya relasi pertemanan.
Lalu ada saran dengan tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih kepada pihak Perumruri. Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan beberapa saran untuk Departemen Pengadaan khususnya. Departemen Pengadaan ini adalah departemen yang memiliki tingkat ketat lumayan tinggi, sehingga tidak bisa sembarang orang masuk ke dalam departemen tersebut. Hal ini dikarenakan menyangkut dengan dokumen-dokumen yang penting, namun dalam pengamatan penulis selama menjalankan kerja praktik di Departemen Pengadaan tersebut, ditemukannya kamera pengawas atau biasa dikenal dengan kamera CCTV. Padahal hal tersebut sangat penting guna pengawasan pada dokumen-dokumen yang ada dalam Departemen Pengadaan. Untuk keamanan dan kenyamanan tersebut, saran dari penulis bisa dipertimbangkan untuk dilaksanakan pada Departemen Pengadaan. Lalu di sini ada lampiran, bisa dilihat untuk foto kegiatannya. Sekian, terima kasih dari hasil pemaparan kerja praktek selama 1 bulan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.